karena bercabang dari bronkus tadi ada cabang tenggorokan ya, cabang tenggorokan kanan dan kiri, nanti ada cabang ranting-ranting ya, ingat kayak pohon gitu, dari ada pohonnya kemudian bercabang, cabangnya cabang 2, kemudian ada ranting-rantingnya. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis nih. Luar biasa. Jadi Promil, program hamil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita di tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah, kita bisa ketemu lagi untuk sharing online plus produk talk bersama Dr. Fajriah. Tapi hari siang ini kita agak istimewa karena audiensnya nggak cuman sekedar audiens online, tapi juga ada audiens offline. Ya, jadi kita hari ini adalah sharing di BCHN Permulih sesuai dengan protokol kesehatan tentunya ya, tetap pakai masker, kita punya humidifier berisi disinfektan HNI, jadi insya Allah aman. Oke? Amin. Amin. Jadi tema buat home sharing hari ini adalah herba untuk pernafasan. Ini bukan lanjutan sih, kemarin kan 2 minggu lalu kita udah bahas mengenai satu organ, jantung, tentang sistem peredaran darahnya. Nah sekarang kita bahas tentang makanan darahnya, apa yang dibawa sama darahnya, yaitu oksigen. Bahas tentang oksigen, maka kita akan ngomongin tentang saluran pernafasannya, gimana cara merawatnya, apa aja gangguannya, terapi herba HNI-nya gimana. Nah hari ini saya Windy insya Allah akan menemani kita semua dalam sharing online ini dan offline dengan para mitra sekalian bersama dengan Dr. Fajriah. Ya. Monggo Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita rame di sini di BC kita. Alhamdulillah di sini ada teman-teman calon LED Khadijah LED ya. Amin. Ya, jadi di sini ada Mbak Risa Umami, terus ini siapa? Tani, Mitra Windy. Mitranya Mbak Windy nih. Semoga nih Mbak Windy doain jadi LED ya. Amin. Berdua juga tuh. Ada Bu Linda juga. Mitra Windy juga ya? Iya. Waduh, bawa rombongan nih Windy ya. Udah gergetan ya nih. Terus ada Mbak Isna ini. Mbak Isna mitra dari Pak Saprio. Kemudian Berliana. adiknya Bu Dian nih. Sampingnya? Sebelahnya? Pira. Pegawainya. Oh iya, ya jadi berdua ya. Ahlan wa sahlan. Baik. Dan juga kepada semua teman-teman ya yang hadir saat ini di lewat Facebook Pak Adi Fajriah ya, dan juga bisa nanti rekamannya di Gen HNI Achiever ya. Dan alhamdulillah hari ini kita tentang pernapasan. Saat ini kita ini lagi hidung kita nggak bebas sekali karena ditutupi masker ya kita pernapasan kita seperti itu juga jantung kemarin. Ada nggak waktu istirahatnya napas kita? Kalau istirahat gawat, nggak ada oksigen masuk. Ya baik. Ya tetap saja kita jangan lupa ini ya, tentang di materi ini ada di diktat kuliah kita ya. Jadi di HNI ini ada, walaupun kita bukan mahasiswa mahasiswa yang sekolah ya di universitas, tapi kita bisa jadi mahasiswa dengan kita kuliah herba tibun nabawi ya, bisa belajar di sini. Nah di sini kita ada materi-materi ini di sini tentang sistem pencernaan, sistem urin ya, perkemihan, ada juga sistem limpatik, peredaran darah, dan juga pernafasan ya, pernafasan. Teman-teman di sini ada yang bawa bukunya di rumah ya, ada sebagian belum punyanya, usahakan punya. Kalau di sini diktat ini 189 Pak Windy, halamannya ya 189 nih.
Ya, nih sistem diktat ke-8, sistem pernapasan. Ya, kemarin kita belajar sama herbalis konsultan Pak Sudarmadi. Teman-teman yang hadir di sini kemarin hari Kamis siang ya, ada yang menyimak Facebook HNI atau YouTube-nya HNI tentang sistem pernapasan bersama Pak Sudarmadi. Ada yang hadir mendengar? Ya Mbak Windy, Bu Risa ya, yang lain belum ya. Artinya nggak tahu tuh ceritanya gimana. Bagus sekali ya teman-teman kalau ini coba dipelajari lagi materi dari Pak Sudarmadi itu bagus sekali ya. Dan luar biasa, hidung kanan dan hidung kiri itu beda gitu ya. Beda dalam bagaimana ternyata ada yang dominan, ada yang kanan, ada yang kiri. Mana yang kanan apa yang kiri? Yang dominan kita bernafas. Yang leganya bernafasnya itu yang kanan apa yang kiri? Kalau kita tutup. Di sini yang mana? Kanan atau kiri? Ya, kita ternyata itu juga akan membedakan penyakit yang ada ya, muncul. Oh, ini begini, ada yang kelebihan dingin, ada yang kelebihan panas, asam ya, kelebihan asam. Nah, sistem pernafasan dalam surat Al-Qiyamah ayat 26, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongannya, itu nanti di situ bahwa kita itu memang ada dibahas dalam Al-Qur'an ya tentang pernapasan. Ya, di mana antara nafas dan kerongkongan di sana ya, dan lanjut nanti ke organ-organnya. Tanda seorang itu kalau dia bernapas itu tanda masih hidup. Kalau dia berhenti napas, oke lah dalam hitungan berapa detik, nggak bisa kan lama. Ya, kalau orang yang sering menyelam mungkin bisa nahan napas agak lama, tapi tidak bisa juga lama sekali ya. Kalau kita mungkin tahan berapa detik? 1 menit ada, 2 menit nahan napas, ada yang bisa 5 menit. Keburu kok itu. Iya, ya. Jadi kita ketahui bahwa sistem pernapasan itu kan terhubung ya dari dunia luar ke dalam. Ya, kita narik kan dari udara yang ada di sekitar kita itu masuk ke dalam tubuh kita lewat ini hidung kita ini, narik nafas. Ya, kelihatannya simpel tapi Allah menciptakan begitu luar biasa ya. Ya, hidung kita dari bermacam bentuknya, ada yang mancung, ada yang mancung ke dalam katanya itu ya. Dan bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil ya. Itu sesuai dengan sebenarnya Allah berikan sesuai dengan ukuran bentuk wajahnya ya, Allah kasih. Ya, kata orang, kenapa sih orang Indonesia nggak seperti orang bule yang hidungnya panjang besar gitu ya. Tapi kalau kita Indonesia sesuai dengan wajahnya ya. Nah, Allah ciptakan pasti yang terbaik ya buat kita. Nggak usah sampai mau dimancung-mancungin. Nanti malah susah bernapas nanti. Atau juga ada yang tebal, pengen diruncing-runcingkan ya, pengen ditipiskan. Syukuri nikmat ini. Nah, disinilah terjadinya pertukaran ya, di sistem pernapasan, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya, karbon dioksida kalau bahasa ini namanya CO2 ya, CO2, dan juga oksigen O2 ya. Nah, di sini saluran ini menghubungkan dunia luar tadi itu rongga hidung kita, ada kanan dan kiri. Di situ juga nanti ada tekak ya, ada waktu kita senter itu nanti ada seperti bentukan liuk-liuknya itu ya. Terus juga nanti kita akan ketemu di sana lagi masuk itu ke pangkal tenggorokan, kemudian ke tenggorok ya. Nah, kalau pangkal tenggorokan kita nanti di situ kan ada pita, nanti ada pita suara kita ya. Kalau nanti ada radang, nanti suara kita berubah ya di situ. Tenggorokan, nanti dari tenggorokan itu nanti bercabang kanan dan kiri, namanya yang cabang yang ini tadi bronkus. Nanti ada bronkus ini ke kanan dan ke kiri ya. Iya. Jadi paru-paru kita ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri.
Jadi ada dua paru-paru kita. Nah, karena di sebelah mana jantung kita? Kiri. Sebelah kiri, jadi bentuk dari cabang tadi agak beda, ya enggak? Karena ada jantung ya, ada jantung kita, jadi dia akan beda. Nah dia ke kanan dan ke kiri. Nanti setelah itu karena bercabang dari bronkus tadi ada cabang tenggorokan ya, cabang tenggorokan kanan dan kiri. Nanti ada cabang ranting-ranting ya, ingat kayak pohon gitu. Dari ada pohonnya, kemudian bercabang, cabangnya cabang dua, kemudian ada ranting-rantingnya. Itu namanya bron apa? Tadi kalau ini bronkus, kalau ini bronchiolus ya, bronchiolus. Lebih tidak bronchiolus ya, jadi dia lebih kecil-kecil, ada cabang-cabangnya. Sehingga nanti nama penyakitnya juga tinggal ditambah itisnya, itis radang. Sehingga kalau radangnya pada bronkitis, bronkus jadi bronkitis. Kalau pada bronchiolus bronchiolitis kan. Ya, bronko pneumonia jadinya kan, ada pneumonia. Nah, itu. Nah, itu kenapa nanti ada BP, ada BP, ada pneumonia aja gitu, ada pada cabang-cabangnya. Nah, kemudian setelah cabang-cabang kecilnya lagi, itu ada yang gelembung-gelembung udara, tempat udara masuk itu ya, kumpul-kumpul namanya alveoli. Ini banyak sekali, ya, ada ribuan itu alveoli kita, dan ini apa namanya tempat situlah pergantian dari darah ya, udara masuk di situ, udara kita kalau dia racun yang masuk ya, asap yang masuk itu tadi di alveolinya itu mengalami pengotoran ya, kotor terus banyak yang sampah-sampah yang masuk ya ke dalam paru-paru, terjadilah apa namanya nanti penyakit-penyakit yang nanti kita bahas ya. Nah itu, jadi ada hidung, kemudian tegak tadi sebut kita, kalau ini tegak itu namanya faring ya, dan ada laring, ada faring ya, faring. Sehingga kalau kita ada radang namanya faringitis, laringitis ya. Nah di situ, jadi di tenggorokan gitu tuh ada cabang untuk pencernaan, ada untuk pernapasan. Enggak, memang kalau kita itu jangan sampai buru-buru atau ngomong sampai berdecap-decap gitu makan, karena itu mencegah jangan sampai makanan kita itu malah masuk ke saluran pernapasan gitu, sehingga tersedak ya. Setelah proses tersedak itu, karena waktu kita makan zat yang makanan itu ada yang masuk ke bronkus, ke cabang ya, jadi berusaha untuk dibatukkan, dikeluarkan ya, batuk kita itu untuk mengeluarkan zat yang masuk ke dalam paru-paru kita, bronkus tadi, biar tidak masuk lebih dalam lagi ya. Nah itu mekanismenya. Kemudian tadi ya sudah ke bronchiolus, ke paru-parunya itu terjadi dari alveoli. Nah itulah. Nah kemudian paru-paru kita itu diperdarahi oleh, nah ingat ya kemarin ada namanya arteri dan ada vena. Cuman beda dengan tubuh kita. Kalau paru-paru itu dikasih makanan ya, dia membawa darah yang kotor itu oleh arteri. Tapi darah yang udah bersih itu udah di paru-paru masuk ke jantung itu lewat vena pulmonalis namanya. Ya, pembuluh darah balik pulmonalis. Vena pulmonalis. Kalau yang tadi arteri pulmonalis ya, dari jantung ke arteri, kemudian dari paru-paru ke vena pulmonalis masuk ke jantung mana? Jantung kiri, lalu diedarkan ke seluruh tubuh kita. Begitulah terus, ya. Oke. Nah, kita ini akan belajar nih produk TOK ya, tentang ada produk TOK HNI. Apa hubungannya? Apanya dong? Sistem pernapasan dengan produk HNI.
Karena produk HA ini ada yang bisa buat bantu pernapasan. Iya, untuk pernapasan. Jadi tadi pernapasan itu kalau kita jelaskan ya minggu kemarin itu tadi nanti kan darahnya itu akan masuk ke jantung, diedarkan seluruh tubuh. Jadi kalau paru-paru kita kotor ya, kotor baik dari mungkin saja kata orang itu paru-paru basah, ada yang paru-paru kering ya. Nah, kalau terjadi maka darah yang dibawa kemana-mana tadi itu akan terpengaruh kan, karena dia tidak tidak betul-betul kaya dengan oksigen, ya kurang gitu ya. Nah, dia bisa mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Jadi awal dari kesehatan kita pencernaan dan paru-paru kita. Pencernaan dengan paru-paru. Ya, kalau paru-paru kita baik, insya Allah. Ya, jadi ini juga sangat menjawab ya pada anak-anak yang masih kecil itu sering batuk, dikit-dikit batuk, demam. Kita cek rumahnya. Di rumahnya adakah yang merokok? Ya, ini kalau ada kan 10 PHBS. Salah satu syarat PHBS itu perilaku hidup sehat dan bersih itu adalah tidak merokok selama di rumah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, apalagi kalau ibunya merokok ya. Aduh, sedih sekali saya. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai, aku udah konsumsi herba, sudah kasih EGM, sudah dikasih macam-macam, kok masih berulang. Bisa coba cek, ternyata bapaknya masuk rumah nggak ganti baju ya, bajunya udah bau asap rokok semua gitu. Terus juga beliau merokok juga. Nah, ini sebaiknya jangan dilakukan lagi. Segera datang si bapak karena dari luar itu ganti pakaian, karena kan bisa debu, sumber penyakit ya, apalagi sekarang zaman pandemi. Kemudian kalau dia merokok, sebaiknya di luar rumah, kalau bisa berhenti, ya, berhenti merokok. Nah, nanti triknya gimana caranya berhenti merokok? Karena itu berhubungan paru-paru dan jantung, ya. Nanti kita produk talk itu juga. Oke ya. Terus sampai mana Mbak video kita? PHBS yang anak sakit tadi. Iya. Jadi penting ya, paru-paru itu harus bersih. Salah satunya contohnya tadi. Kalau dia bermasalah parunya nanti kemana-mana dia jadinya, ya. Karena tadi aliran darah itu diedarkan ke seluruh tubuh, masuk paru-paru, dia edarkan lagi kepada tubuh kita. Ya. Oke. Nah, mekanisme Allah sudah menciptakan mekanisme pertahanan diri, ya, pertahanan diri pada tubuh kita itu dengan cara apa? Bersin. Jadi kalau misalnya ada debu, kuman, virus yang masuk ke waktu kita menghirup udara, itu otomatis kita bersin. Tapi subhanallah ya, dalam Islam itu diajarkan untuk berdoa gitu ya. Malah alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, malah ada orang yang kesel, nggak mau bersin terus. Padahal kita alhamdulillah. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali doa kesembuhan ya, imunitasnya udah turun itu segera. Kalau dia yang pertama, kedua, ketiga itu masih oke aja, tapi kalau udah lebih dari 3 artinya udah sakit. Segera ambil herbanya. Apa herbanya? Jangan tunggu pilek langsung jadi sakit demam ya. Kalau kita sudah pilek sudah bersin yang keempat, itu sudah tanda. Ya, sudah tanda, sebaiknya segera minum air putih hangat. Hangatkan. Ya. Segera ambil madu. Ambil apa? Madu apa? Kasih madu multiflora. Dengan kita minum, insya Allah itu akan menambah daya tahan kita ya. Atau bisa juga extra food. Atau juga extra food dan sari kurma ya. Jadi kalau anak kita, adik kita udah bersin, udah kita doain kan, yang ketiga, 4, kelima, bersin lagi, ke-6, segera ambil. Jangan dibiarkan, nanti jadi lama, nanti jadi 3 hari, 4 hari. Tapi kalau kita lakukan tindakan segera mungkin, insya Allah lebih cepat. Mungkin dalam hitungan setengah hari udah sehat aja, dia nggak jadi sakit ya. Mungkin dalam hitungan menit jadi nggak bersin-bersin lagi. Jadi
kecepatan pengobatannya juga tergantung dari kebiasaan dia juga. Kalau dia udah terbiasa minum herbal itu lebih cepat juga. Kalau dia jarang kan, udah banyak racun, dia hobinya makannya junk food gitu kan, dia makan herbanya juga belum pernah. Nah, jangan, perlu kesabaran ya, mungkin nggak langsung, tapi bisa juga tetap. Insya Allah kalau kita baca basmalah yakin, ya enggak? Apa? Baca basmalah dan yakin, insya Allah likuli dain dawaun. Ya, jadi ini penting sekali, jangan nunggu terasa sakit dulu. Ya, kalau sudah ada gejala Allah berikan cepat kita lakukan tindakan, Mbak Windy.